Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengantar ya tentang metodologi penelitian. Sekaligus eh, apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester, terus bagaimana kerangka berpikir kita ketika mempelajari metodologi penelitian maupun nanti saat kita mengerjakan penelitian kalau Anda skripsi ya. Oke, eh, jadi fungsi dan manfaat penelitian eh, yang saya rangkum di dalam PowerPoint ini ada dua buku, ada tiga buku dan sorry, ada dua buku acuan yang sudah saya informasikan di RPS maupun di pertemuan sebelumnya. Sekaligus sama tambahan dua buku lagi nanti saya masukkan di reference di akhir ya. Jadi sekali lagi kalian bisa baca lagi dua buku acuan yaitu Cooper dan Sekaran ya. Silakan dibaca poin-poin yang ada di situ. Saya nggak ambil semuanya tentu saja. Jadi kalian yang proaktif baca sendiri, tapi poin-poinnya sudah saya ambil di sini. Bukan berarti yang tidak saya jelaskan di sini berarti kalian nggak baca ya. Tetap dibaca saja. Cuman ini adalah poin yang membuka gitu sebagai pengantar dari metodologi penelitian. Tetap eh, apa deskripsi dari penjelasan di subbab dalam dua buku tersebut tetap kalian baca ya. Oke, dilema bisnis dan pengambilan keputusan. Jadi ketika kita ingin meneliti itu sebenarnya umumnya itu dimulai dari dilema bisnis. Kalau karena kita ngomongnya di akuntansi yang bagian dari bisnis dan ilmu sosial masih menjadi perdebatan sebenarnya ya akuntansi itu masuk di mana. Tapi basically tentang apa yang kita amati gitulah. Apa yang kita amati dari dilema bisnis yang yang ada di sekitar kita. Dan di sekitar kita itu bisa kalian amati sendiri secara langsung. Terus habis gitu kalian apa namanya dari artikel dan sebagainya atau dari mata kuliah yang lain nanti saya jelaskan di kerangka berpikir. Tapi umumnya dimulai dari sini. Jadi apa penelitian itu kalau bisa bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Jadi apakah kita bisa mengidentifikasi masalah yang ada? Terus, apakah kita bisa eh, mengenali secara benar faktor-faktor apa yang terkait dengan situasi dan dari masalah tersebut dan langkah investigasi apa yang harus kita lakukan? Apakah kita bisa mengidentifikasi jenis informasi apa yang harus kita kumpulkan untuk apa yang terkait dengan faktor yang eh, me- menjadi representasi dari masalah tadi. Terus apakah kita bagaimana kita mengumpulkan informasi tersebut? Terus habis gitu bagaimana nanti bayangan kita untuk mengimplementasikan hasil dari penelitian kita? Intinya pertanyaan-pertanyaan ini tuh yang bisa menjadi refleksi kita bagaimana kita mengamati isu, fenomena, masalah apapun yang menjadi dilema bisnis gitu. Uh, Misalkan kalian belum punya bisnis nih, ya sudah di tempat kalian bekerja misalkan atau dari curhatan teman bapak, ibu, om, tante di tempat mereka bekerja atau dari kalian mengamati berita-berita gali itu dan refleksikan ke diri kalian apa yang menjadi curiosity apa yang menjadi keingintahuan kalian gitu terus telusuri itu kenapa sih kok si A cerita seperti ini di lingkungan kerjanya seperti ini jadi saat kalian dengar curhatan teman-teman itu ya, kita kan sering nongkrong dengar curhatan teman-teman gitu kan. Itu amati eh,
amati apa yang benar-benar terjadi di sana. Ya dari perspektif teman kalian, misalkan bosku ngene gitu misalkan, atau temanku seperti ini kok nyatet apa laporan keuangannya kok seperti ini gitu misalkan, atau dokumen yang dibuat kok seperti ini. Itu gali. Eh, ya kalian boleh bersimpati dengan curhatan teman-teman kalian, tetapi eh, gali sisi yang lain. Jadi kayak misalkan fungsi apa sih yang ada di situ, yang membuat dokumen tersebut. Terus misalkan eh, apa misalkan bosnya bertindak apa gitu misalkan, kalian telusuri ada nggak prosedur di HRD-nya. Nah seperti itu. Jadi kegelisahan kegelisahan itu, kegelisahan teman-teman kalian refleksikan ke diri kalian, dan apa yang ingin Anda ketahui lebih jauh, dan masalah apa yang apa namanya yang menjadi ketertarikan kalian gitu ya. Nah, ada hierarki pengambilan keputusan, itu silakan dicek di bukunya Cooper ya. Ada beberapa, jadi ada kalau nggak salah bentuknya piramid seperti itu. Nah, umumnya di sebentar. Umumnya pertanyaan skripsi itu biasanya ada di level tengah ke atas gitu ya. Jadi bukan operasional lagi gitu. Kayak misalkan apa eh, pencatatan pencatatan apa persediaan yang tidak tercatat gitu misalkan. Itu ditelusuri. Kalau ditelusurinya bisa pakai SIA gitu kan. Tetapi yang harus kalian telusuri lebih jauh adalah kenapa tidak adanya apa evaluasi dari pencatatan persediaan. Siapa saja yang terlibat? Ada nggak prosedurnya? Kalau misalkan nggak ada, kenapa nggak ada? Terus habis itu kalian telusuri lebih jauh. Eh, Misalkan memang nggak ada prosedur gitu, misalkan kalian telusuri kenapa kok nggak ada prosedur. Nah, jadi pertanyaan why itu menjadi pemantik ya, pemantik dan pemicu pertanyaan-pertanyaan gitu. Tingkatannya sudah bukan operasional lagi. Oh, tidak tercatat, solusinya adalah dicatat. Itu tingkat operasional, bukan itu gitu. Eh, Pertanyaan yang harus kita lakukan adalah menelusuri kenapa kok bisa ada persediaan yang tidak tercatat. Itu yang harus kita telusuri. Jadi kan ada masalah nih, ada persediaan tidak tercatat. Solusinya ya memang dicatat, selesai. Bukan itu. Itu tingkat operasional gitu. Yang harus kita gali lebih jauh adalah mengapa, mengapanya itu tidak tercatat gitu. Jadi tidak sekedar menyelesaikan masalah yang operasional gitu ya, tetapi lebih ke analytical gitu. Nah, kalian lihatlah itu di bukunya Cooper ya. Terus informasi dan keunggulan kompetitif. Jadi informasi yang didapatkan dan diolah oleh perusahaan itu lebih dari hanya mengumpulkan fakta dan informasi. Jadi tanpa ada tujuan. Nah, ini saya paling paling gemes ya kalau dalam operasional perusahaan itu disuruh ngumpulin apa gitu, atau apa, tapi tidak ada tujuan untuk apa gitu. Ya yes, pokoknya dikumpulin saja. Itu saya agak agak gimana gitu, agak-agak gemes gitu. Makanya saya selalu pertanyaan pertama saya ketika ada sesuatu yang harus saya kumpulkan, entah itu informasi, analisa data dan apapun itu, selalu saya tanya tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk apa? Untuk mengambil keputusan di tingkat apa? Nah, itu yang selalu saya apa namanya saya tekankan ketika ketika saya harus melakukan suatu pengumpulan informasi atau data gitu. Lebih dari sekedar mengolah gitu ya, reassembling dan reordering fakta dan informasi tanpa ada interpretasi. Jadi kayak misalkan ada grafik, misalkan jumlah apa namanya, misalkan jumlah tenaga kerja pemasaran dibandingkan dengan apa namanya jumlah penjualan. Cuman grafik doang, si A, B, C naik turunnya sekian. That's it.
hanya untuk mengetahui kinerja doang dia. Dilihat dari jumlah sales yang dia lakukan. Nggak hanya seperti itu, kita harus kaitkan, harus interpretasikan dengan faktor-faktor yang lain. Kayak misalkan, apakah penentuan targetnya itu reasonable atau enggak, relevan atau enggak dengan sumber daya perusahaan. Terus misalkan si A ini memang secara kuantiti sedikit tetapi konsisten. Nah, itu semuanya harus diinterpretasikan. Jadi kita tidak sekedar hanya ada data penjualan, jumlah tenaga kerja penjualan, habis gitu dikasih grafiknya sudah selesai. Apa interpretasinya, apa dari data itu, apa dari informasi ini apa gitu ya, bukan data, sorry, informasi ini apa gitu. Jadi seperti itu. Lebih dari sekedar aktivitas tanpa ada relevansi dengan operasi everyday life. Everyday life itu kalau dalam kaitannya dengan perusahaan ya operasional perusahaan. Kalau di luar eksternal perusahaan ya kayak misalkan apa namanya kebijakan gitu misalkan. Misalkan kalian meneliti tentang apa tarif pajak gitu misalkan. Atau kalian meneliti tentang apa namanya tarif pajak untuk penjual online di e-commerce gitu misalkan. Nah, itu kita harus kaitkan dengan what really matters in everyday life gitu ya. Jadi ya sebenarnya semuanya itu bermanfaat ya, tetapi impact-nya sebesar apa. Ya intinya seperti itu. Bukan berarti yang kecil itu nggak penting, enggak. Tetapi misalkan, oh hasil riset kita mungkin untuk saat ini selesai di sini. Tapi nanti hasil riset kita ini bisa dikembangkan lebih jauh oleh teman-teman atau adik-adik yang lain gitu. Dan apa pembaca dari hasil riset kita. Intinya harus terus bergulir gitu. Nggak bisa hasil risetmu selesai, sudah gitu, hanya memberikan informasi akhirnya gitu kan, tidak bisa memberikan impact yang lebih ke arah jangka panjang gitu kan. Lebih dari sekedar istilah untuk dikaitkan dengan produk atau ide, lebih dari sekedar itu, tapi ya sekali lagi kebermanfaatan gitu ya. Ini ada, kalau nggak salah saya ambil dari bukunya Saunders ini. Dia ambil dari William something. Nah, itu ya. Jadi harus ada goal, harus ada terkait sama business intelligence, dan harus ada kaitannya sama strategi. Ini saya ambil dari bukunya Cooper ya. Jadi setiap penelitian itu harus ada purpose-nya, makanya di skripsi itu harus tujuan penelitian. Itu tuh tidak, bukan formalitas, tetapi benar-benar harus mencerminkan apa yang nanti kalian capai gitu ya. Harus bisa menjadi bahan dalam bisnis intelligence kalau itu kaitannya sama organisasi gitu. Kan bisa saja tidak kaitannya dalam organisasi ya, kayak misalkan akuntan sebagai uh, profesi itu seperti apa, itu kan nggak terkait organisasi. Jadi akuntan sebagai manusianya itu bagaimana dia misalkan memaknai arti akuntabilitas gitu, sebagai personal dia seperti apa, atau sebagai, nah itu bisa saja. Jadi macam-macam nanti area yang itu. Tetapi nanti saya kaitkan sedikit dengan apa namanya area dari akuntansi yang umum ya. Dan bisa dijadikan dasar untuk penyusunan strategi. Itu yang paling ideal intinya gitu ya. Oke, berikutnya penelitian bisnis. Nah, ini saya hanya bisa nemu di sekarang ya. Apa itu penelitian bisnis? Adalah yang penting itu, yang ini saya tekankan adalah yang fontnya merah ya, organize systematic database critical objective. Objektif nanti bisa didebat sebenarnya. Organize, jadi harus runtun, sistematik, organize dan sistematik. Kita meneliti nggak bisa uh, ambiar, ini harus urut gitu ya, harus urut langkah-langkahnya seperti apa. Terus meskipun nanti di kualitatif bisa loncat-loncat ya, tetapi tetap apa terintegrasi gitu.
berdasarkan data gitu. Nggak bisa cuman apa namanya pemahaman kita, opini kita dalam ini nggak bisa. Meskipun meskipun kita misalkan datanya bukan empiris, bukan data yang kita ambil dari lapangan gitu. Misalkan kan ada penelitian tentang literatur review saja. Jadi ngumpulin ngumpulin artikel dan sebagainya ribuan gitu ya. Terus kita analisa. Tapi kan tetap artikel itu sebagai data gitu ya. Jadi intinya harus database, harus kritikal. Nah, kali tidak bisa cuman menerima saja apa yang ada di lapangan. Kalau misalkan kita ambil data langsung di lapangan, tidak bisa kita menerima secara pasrah gitu tentang atas kajian pustaka yang kita ambil. Nanti kita pelajari di materi setelahnya kajian pustaka. Jadi harus kritikal, reasoning kita harus jalan terus gitu. Reasoning kita harus jalan terus. Misalkan ada uh, apa literatur review yang menjelaskan definisi A ngomong definisi tertentu, si B ngomong definisi tertentu. Kita reasoning mana ini ya yang lebih logik gitu ya, yang mana yang lebih nyambung, atau kita gabungkan kedua-duanya. Nah itu kritikal, itu sesederhana dari definisi. Terus kalau misalkan konkretnya di saat proses pengambilan data gitu, misalkan ya sudah, misalkan kita ambil datanya dua partisipan, tiga partisipan atau 100 survei gitu misalkan. Nah itu kita harus, makanya di kuantitatif itu kan ada tes validitas dan sebagainya, itu sebenarnya salah satu bentuk kritikal kita. Objektif, nah, kalau objektif ini mostly untuk yang di kuantitatif, tetapi kalau untuk yang kualitatif itu uh, sangat bisa untuk subjektif gitu. Jadi saat uh, apa apa namanya ketika partisipan itu menyampaikan sesuatu, bagaimana kita menilai bahwa partisipan itu menyampaikan sesuatu yang benar atau tidak? Ya itu subjektif gitu kan. Nah itu adalah apa yang disampaikan oleh partisipan gitu. Jadi objektif ini uh, khusus untuk kuantitatif dan kualitatif area tertentu gitu. Tetapi kualitatif yang apa yang umum itu sebenarnya nggak harus objektif. Subjektif boleh saja gitu ya. Subjektif boleh saja. Nanti saya jelaskan di metode penelitian di pertemuan keempat atau lima ya. Harus ada tahapan investigasi. Nah, ini yang penting, ada spesifik problemnya dan tujuan. Jadi apa namanya rumusan masalah atau pertanyaan penelitian itu rumusan masalah atau pertanyaan penelitian sekaligus tujuan penelitian itu penting sekali, ya itu penting sekali. Without those two, mesti akan kemana-mana. Without those two, tanpa dua ini terdefinisikan dan tertuliskan dengan baik, ter apa ter apa namanya terpikirkan dengan baik gitu ya, nggak kajian pustakanya, tinjauan pustakanya ambiar, metodologinya ambiar, nanti nggak ngerti cara bahasnya gimana, pasti seperti itu. Kalau pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian ini nggak nggak ter nggak terumuskan dengan baik gitu ya. Makanya nanti di pertemuan keempat itu nanti ada bagaimana perumusan penelitian. Perumusan masalah penelitian. Oke, berikutnya. Nah, ini ya, ada jenis penelitian ini yang masih yang luarnya banget ya. Masih yang luarnya banget. Ada pure research sama applied research ya. Pure research atau basic research ini saya ambil dari bukunya Cooper dan sekarang. Memahami fenomena dan masalah yang terkait gitu ya. Berdasarkan ketertarikan dan atau kepentingan peneliti. Jadi makanya saya minta Anda untuk apa sih yang ingin Anda amati, atau misalkan saya nggak ngerti mulainya dari mana, just read, listen to others gitu ya, dengerin curhatan teman-teman
yang bekerja terus ngobrol sama siapapun saudara gitu yang curcol tentang kerjaan mereka. Terus bagaimana Anda mengamati? Nah, itu. Jadi apa yang membuat Anda tertarik untuk menelusuri lebih jauh gitu. Misalkan kalau dari kalian sendiri gitu, misalkan kalian bete gitu ya dengan suatu proses dalam tempat kalian bekerja gitu. Jangan jump to the conclusion ini karena governance-nya tidak terlaksana. Belum tentu gitu kan, belum tentu. Itu bisa menjadi dasar kita untuk berpikir ya gitu kan. Jangan-jangan memang ada poin-poin di tata kelola yang memang tidak terlaksana. Kalau memang tidak terlaksana, kenapa itu tidak terlaksana? Telusuri jauh, bukan jadi penelitian itu tidak sekedar checklist mana yang ada, mana yang tidak gitu ya, tetapi kalian bisa memahami secara komprehensif suatu isu fenomena itu gitu kan. Jadi mengapanya itu terjawab gitu, nggak sekedar cuma checklist apa namanya terlaksana ya dan tidak gitu. Itu namanya audit ya. Tetapi harus confirm kalian bisa memahami secara utuh kenapa gitu ya. Sampai telusuri kenapanya, kenapa. Terus menghasilkan pengetahuan dan pemahaman. Nah, tidak hanya pengetahuan tapi pemahaman. Jadi tidak hanya knowledge tapi juga understanding gitu ya. Jadi itu. Terus apply research. Apply research itu biasanya mengatasi masalah yang terjadi dalam organisasi. Ini ya kalian bisa bisa dua-duanya ini bisa digabung sebenarnya. Dua-dua umumnya apa skripsi itu menggabung keduanya. Meskipun sebenarnya idealnya urutan ya. Jadi biasanya mengatasi masalah dulu baru ke basic research. Biasanya seperti itu. Cuman it depends on yaitu tadi. What are you trying to understand? Apa kegelisahan kalian tuh apa sih saat membaca berita, saat kalian mengamati lingkungan sekitar, saat kalian baca artikel, saat kalian diskusi di kelas, itu apa pertanyaan-pertanyaan apa yang terjawab gitu ya. Apply research ini banyak dilakukan oleh perusahaan yang biasanya internal ya, kayak misalkan dia ingin mengembangkan produk tertentu ya gitu misalkan ya dengan budget sekian. Nah, itu apply research gitu. Atau misalkan ini sering juga di pemerintahan. Jadi kayak misalkan pemerintahan ingin mengembangkan tourism, terus dia objek mana di dalam area area kabupaten tertentu atau kota tertentu itu yang perlu dikembangkan. Nah, itu biasanya apply research. Jadi ada masalah di tanda petik titipan masalah ya. Terus habis gitu solusinya apa? Jadi lebih ke jangka pendek kalau apply research. Tapi kalau pure research, basic research itu hasilnya mungkin tidak bisa menyelesaikan masalah saat penelitian itu selesai, tetapi bisa dipakai sebagai referensi kebermanfaatan terus-menerus sampai akhirnya bisa diimplementasikan mungkin 5 tahun ke depan saat terjadi bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan dan sebagainya gitu ya. Jadi itu bedanya. Tapi bisa dua-duanya. Kalau apply research itu biasanya tujuannya untuk reporting. Jadi untuk ya apa namanya ini misalkan tadi contoh konkretnya kota yang ingin mengembangkan tourism gitu misalkan ya, kota yang ingin mengembangkan tourism. Nah, terus pemerintah daerahnya itu apa namanya meminta akademisi atau apa ya dia peneliti ya untuk mengidentifikasi apa yang harus dikembangkan dan titik-titik mana yang harus dikembangkan. Nah, itu bentuknya reporting. Tujuannya adalah untuk memberikan laporan gitu ya bahwa ada titik ini dan sebagainya yang perlu dikembangkan adalah ini berdasarkan survei sekian gitu. Reporting selesai gitu ya. Terus bentuknya deskriptif biasanya. Bentuknya deskriptif menjelaskan tentang masing-masing area itu seperti apa, kekurangan kelebihannya seperti apa, sumber daya apa yang sekarang diolah dan sumber daya apa yang dibutuhkan jika poin titik dari tourism tersebut ingin dikembangkan ya. Jadi deskriptif gitu ya. Karena tujuannya hanya memberikan informasi atau reporting ya
bentuknya pun juga deskriptif, tapi juga bisa prediktif. Kayak misalkan contoh konkret yang tadi saya pakai contoh tourism tadi itu aja ya, contoh tourism itu tadi aja. Eh, Misalkan prediktifnya dikaitkan dengan penganggaran, misalkan. Jadi kayak misalkan dari kita kita gabungkan data anggaran tourism 5 tahun sebelumnya, terus dengan proses yang tadi kita jelaskan, kayak misalkan titik-titik daerah yang ingin dikembangkan itu misalkan ada dua gitu. Sumber daya yang sekarang diolah berapa, terus yang dibutuhkan berapa, terus habis gitu penganggarannya seperti apa. Nah, itu kan prediktif, boleh silakan. Atau misalkan bentuknya kayak, ini biasanya kayak laporan model laporan keuangan gitu ya. Jadi kayak misalkan ingin memprediksi eh, apa kinerja perusahaan berdasarkan investasi sosialnya gitu misalkan, kan baru ada undang-undang tuh tentang itu. Nah, itu diprediksi itu. Jadi pakai model tertentu gitu. Terus berapa tahun lagi sih dari kinerja dari kegiatan sosial itu bisa apa menghasilkan apa meningkatkan goodwill perusahaan misalkan. Nah, itu kan prediktif. Belum terjadi hari ini, tetapi diprediksi untuk misalkan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan gitu. Nah ini biasanya pakai model modeling gitu, itu di laporan keuangan gitu. Ini kerjaannya akuntan kalau masuk di perusahaan corporate biasanya seperti itu. Jadi modeling apa angka-angka untuk biasanya untuk PDKT pemegang saham. Jadi kayak misalkan Pak nambah Pak Bu ya saat rapat pemegang saham Pak Bu tambah sekian lah gitu karena nanti 5 tahun lagi tolong invest sekian karena 5 tahun lagi dan sebagainya kita bisa memberikan dividen bla 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 itu kan prediktif semuanya gitu. Jadi boleh. Jadi kan apply riset tadi, kalau misalkan yang prediktif tadi, kita butuh investasi lebih banyak, tapi kita juga bentuk risetnya adalah prediktif. Jadi kita ngumpulin data 10 tahun, 5 tahun sebelumnya untuk memprediksi kinerja 10 tahun berikutnya, misalkan. Jadi ada masalah, kita butuh invest tambahan, terus habis gitu kita kasih prediktif. Atau contohnya tadi yang apa namanya tourism gitu, misalkan kita menentukan titik-titik mana yang perlu dikembangkan, terus kita kembangkan anggarannya. Atau ya intinya reporting deskriptif prediktif itu biasanya di area apply research ya, di area apply research. Nah, apakah tiga-tiganya harus ada? Enggak, gitu ya. Sekali lagi, tergantung tujuannya itu mau ngapain. Balik lagi, tujuannya apa? Apa rumusan masalahnya apa? Problemnya apa? Problem itu nggak harus masalah ya. Intinya apa yang ingin dijawab intinya gitu. Terus tujuannya apa? Nah, kalau pure research itu pasti deskriptif gitu kan. Karena eh, ya menjelaskan dulu tentang fenomena yang ingin digali itu seperti apa. Hasilnya pun juga deskriptif dulu. Makanya di hasil penelitian itu sebenarnya pastikan menjelaskan dulu tentang apa yang sudah didapat dan apa yang Anda olah dari data kan itu pasti deskriptif. Tetapi nggak bisa berhenti di situ, harus ada explanatory dan exploratory. Makanya di diskusi dan pembahasan. Nah, ini nih yang kalian dalam sekali untuk menjelaskan tentang ada fenomena tertentu itu apa sih yang faktor-faktor apa yang menjadi atribut dari fenomena tersebut. Faktor itu bisa mempengaruhi, bisa tidak mempengaruhi ya. Itu berdasarkan apa misalkan kita kan nggak ngerti kayak misalkan kalian kalau penelitiannya kuantitatif ya kita membuktikan bahwa variabel-variabel tertentu yang sudah kita kembangkan itu memang menjadi faktor pendukung kah, menjadi faktor penghambat kah. Makanya ada apa namanya apa
variabel independen, variabel dependen, nanti kita jelaskan berikutnya, atau menjadi moderasi kah, atau menjadi mediasi kah, nah itu harus kita jelaskan, itu kalau kuantitatif. Tapi kalau kualitatif, eksplanatorinya, ya kita jelaskan apa sih yang menjadi persepsi dari partisipan itu ketika saat menjadi bagian dari fenomena tersebut. Kayak misalkan eh, saat terjadinya isu global tahun 2008 atau 2012 saya lupa, Lehman Brothers yang hancur itu kan apa eh, tersangka utamanya adalah akuntan. Nah, terus si kita kita melihat bagaimana persepsi akuntan di Indonesia melihat fenomena tersebut. Nah, itu kan mengeksplanatori gitu kan. Jadi si akuntan yang ada di Indonesia itu merefleksikan dirinya bahwa ya sebenarnya saya bla 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 dan sebagainya, akhirnya bercerita tentang pengalaman dia menjadi akuntan, terus memegang teguh etika profesi akuntan itu bagaimana dia melihat fenomena tersebut gitu. Apakah dia merasa berpikir dan merasa bahwa itu suatu hal yang lumrah atau itu suatu hal yang dia tantang, uh, apa kok sih yang dia yang dia tentang against tuh gitu. Nah, itu eksplanatori. Jadi uh, atau eksploratory, kita nggak ada fenomena, kita nggak ngerti nih ada kenapa fenomena ini terjadi. Nah, itu explore, kita mengembangkan faktor-faktor apa saja. Kalau di kuantitatif namanya faktor analisis, kalau di eksploratory ya kita umumnya digali berdasarkan grounded theory. Grounded theory itu kita ada fenomena tapi nggak ngerti nih, belum dijelaskan oleh teori-teori dan konsep yang ada, ya kita explore, kita interview banyak orang gitu ya, kita interview banyak orang. Kenapa kok interview, kenapa kok nggak survei, ya itu tadi karena kita masih belum belum fix nih konsepnya itu menjelaskan variabel gitu ya, explore kita. Nanti hasilnya adalah kita membentuk variabel-variabel baru. Nah, itu nanti ya. Atau prediktif. Nah, ini juga sama. Prediktif ini tapi bentuknya biasanya lebih ke rekomendasi ya kalau pure research ini. Kayak misalkan eh, ke, ketika ada fenomena tertentu itu eh, apa lebih ke rekomendasi untuk perbaikan ini sih, kebijakan gitu misalkan, atau misalkan apa namanya eh, kalau kaitannya sama akuntansi itu ya ini kayak misalkan rekomendasi tentang detail dari PSAK sekian gitu misalkan. Nah itu kan prediktif. Tapi nggak bisa sekedar dengan opini gitu, nggak bisa. Kita harus melalui tahapan yang tadi systemize, organize, database dan sebagainya, baru kita bisa ngasih rekomendasi gitu ya. Oke, oh sorry. What is good research ya? Ini silahkan kalian baca di bukunya Cooper ya. Silahkan dibaca di bukunya Cooper. Masing-masing itu dijelaskan di chapter-chapter terkait. Silahkan dipahami gitu. Makanya kemarin kalau ada yang nanya, Bu, bagian buku mana yang harus saya baca semua, gitu ya, semua. Gitu. Nah, sekarang saya jelaskan kerangka berpikir, alur metode penelitian. Nah, ini buku yang resource yang hari ini saya pakai ya. Ada Cooper, ada Saunders, ada sekarang gitu. Jadi biasakan menulis referensi dari hasil kita diskusi ya, karena penting sekali nanti kaitannya sama etika peneliti dan sebagainya. Nanti saya jelaskan di pertemuan yang lain gitu. Oke, saya share yang oke. Nah, ini ya, kerangka berpikir uh,
dalam metodologi penelitian. Jadi di sini yang tadi saya jelaskan ada isu, fenomena, kasus gitu. Terserah kalian mulai dari mana terserah gitu ya. Terus akuntansi, karena kita di akuntansi ya ada dua area besar, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan itu kaitannya umumnya yang mata kuliah yang terkait itu ada ALK, manajemen keuangan 1 2, manajemen resiko, itu akuntansi keuangan, analisa akuntansi keuangan lanjutan, PA1 sampai AKL itu menurut saya itu akuntansi manajemen ya, tapi ya nggak ngerti karena sudah masuk ke departemen tertentu dalam internal perusahaan itu bagi saya sudah menurut pemahaman saya belum tentu benar ya, kalian bisa konfirmasi ke referensi yang lain atau ke dosen-dosen yang lain, itu akuntansi manajemen karena tujuannya untuk pengambilan keputusan. Tapi kalau akuntansi keuangan itu tadi yang fungsinya itu lebih ke apa namanya, ke prediktif gitu lah ya, lebih ke prediktif. Itu bagi saya akuntansi keuangan. Tetapi kalau akuntansi manajemen itu tujuannya untuk mengambil keputusan yang tadi kaitannya sama reporting, terus habis gitu deskriptif, itu menurut saya kok akuntansi manajemen karena ya, untuk pengambilan keputusan kan. Tapi kalau akuntansi keuangan itu untuk memprediksi gitu ya, mesti akhirnya juga mengambil keputusan sih, tetapi uh, apa pengguna mungkin ya, penggunanya itu kalau akuntansi keuangan itu pemahaman saya lebih ke eksternal, tapi kalau akuntansi manajemen itu lebih ke internal gitu. Jadi ya we never know. Tapi itu pemahaman saya seperti itu ya. Jadi silahkan uh, kalau kalian memahami berbeda boleh saja. Doesn't matter. Yang penting kalian tahu tujuannya masing-masing mata kuliah itu untuk apa, dan cari mana poin-poin yang membuat Anda masih bertanya gitu ya. Terus ingin Anda pelajari lebih jauh. Terus misalkan bahas kasus apa di mata kuliah tertentu, kalian telusuri mengapanya gitu ya. Pokoknya be curious lah gitu ya, be curious. Terus atau MK lain. Nah, MK lain ini interdisiplin. Jadi ada mata kuliah manajemen, terus disiplin ilmu lain, atau akuntansi kayak, tapi nggak tahu ya ada apa nggak, ada akuntansi keperilakuan, ada audit forensik. Audit forensik itu kan audit dan psikologi sebenarnya. Jadi apa namanya itu disiplin ilmu yang lain. Nah, terus kayak misalkan akuntansi keperilakuan itu akuntansi dan psikologi dan sosiologi. Nah, itu silahkan kalau kalian mau mendalami itu. Tetapi tentu saja kalau untuk skripsi memang lebih lebih butuh energi untuk membaca lebih jauh ya, karena kalian tidak mempelajari itu selama perkuliahan. Tapi ya boleh saja, bukan berarti nggak boleh, cuman harus komitmen untuk membaca lebih banyak gitu, karena itu areanya kan totally different ya. Sorry, bukan totally different, areanya itu belum pernah kalian pelajari sebelumnya gitu. Terus habis gitu, apakah kalian nggak usah mata kuliah, misalkan kalian melihat berita, kalian baca artikel ilmiah yang pernah dibahas di perkuliahan gitu, terus berdasarkan yang tadi saya jelaskan, pengalaman dan pengamatan lingkungan kerja, baik pengamatan dan pengalaman lingkungan kerja kalian sendiri atau teman-teman kalian atau saudara kalian, dengerin curhatan-curhatannya itu tidak hanya dari sisi personalnya saja, tetapi personal dia sebagai bagian dari organisasi. Nah, itu gali gitu kan ya. Jadi habis sabar ya. Nah, itu lanjutkan. Apa? Menurut kamu kenapa kok seperti ini? Itu memang nggak adakah dokumen yang diwajibkan untuk dibuat? Nah, gitu misalkan.
Kalau Anda senang menelusuri tahapan-tahapan itu berarti Anda apa namanya nanti dikaitkan sama audit gitu. Kalau Anda ingin memahami bagaimana orang-orangnya itu mempunyai persepsi ketika ada masalah tersebut, nah kalian terkait nanti sama apa namanya akuntansi keperilakuannya. Boleh sekali, apapun itu silahkan ditelusur gitu ya. Terus pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab selama perkuliahan. Makanya kalau bisa itu ya pertanyaan setiap mata kuliah itu kalian tidak hanya menjawab pertanyaan tapi juga membuat pertanyaan. Tidak ada pertanyaan yang bodoh, semua pertanyaan itu valid gitu ya. Tapi tujuannya apa? Kalian harus ingin tahu, bukan sekedar untuk biar apa namanya menonjol di kelas, ya boleh aja sih, itu silakan, itu hak kalian, atau untuk dapat nilai gitu ya, itu boleh saja, valid-valid aja, tetapi benar-benar kegelisahan kalian atau keingintahuan kalian untuk menjawab sesuatu yang kalian tertarik untuk menjawab itu gitu ya. Jadi seperti itu, jadi setiap mata kuliah itu tidak sekedar untuk selesai paham, enggak, tetapi gali terus mana sih yang pengen saya pelajari lebih lanjut gitu. Seperti itu. Terus bagaimana Anda melihat fenomena yang tercermin dalam kumpulan mata kuliah tersebut, berita, artikel, pengalaman kerja. Bagaimana kalian melihat fenomena dan kasus-kasus tersebut gitu. Nah, terus ini lanjut ke A. Nah, apakah kalian melihat itu sebagai isu organisasi atau isu uh, individunya gitu ya? Kalau kalian melihatnya itu sebagai isu organisasi, kalian melihatnya itu sebagai isu hubungan sebab akibat, maksudnya dalam arti kalian ingin tahu sebab akibatnya, atau kalian ingin tahu proses evaluasinya seperti apa? Kalau kalian ingin melihat itu sebagai suatu spotlight. Nah, kalau kalian melihatnya itu sebagai kausalitas gitu ya, misalkan hubungan sebab akibat, kalian ingin mengetahui itu sebagai sebab akibat dari faktor internal atau sebab akibat dari faktor eksternal. Gali terus habis gitu why-nya. Berarti pertanyaan kalian adalah kalian kepengen tahu what-nya, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan itu, kalian bisa gali eksternal atau internal, atau apa dan kenapanya. Jadi biasanya kalau what itu gandeng sama why-nya gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau kalian melihatnya itu sebagai suatu tadi ya apa isu kalian melihatnya itu ini kayaknya apa kalian ingin apa menggali tentang organisasinya dan kalian ingin melihat proses evaluasinya, bukan hubungan sebab akibatnya. Kalian tidak pengen tahu tentang faktor-faktor apa, tetapi kalian ingin tahu proses evaluasinya itu seperti apa sih, kok ada misalkan tadi pencatatan apa tadi misalkan ada persediaan yang tidak tercatat gitu. Kalian melihat itu sebagai fungsi-fungsi orang per orangnya yang menduduki fungsi tersebut, atau kalian melihatnya itu sebagai masalah organisasi. Kalau organisasi kalian misalkan tadi kalian pengen tahu sebab akibatnya itu apa, kok bisa catatan persediaan tidak tercatat gitu. Kalian ingin melihat sebab akibatnya, faktor-faktor apa yang menyebabkan itu, atau kalian ingin melihat ini tadi evaluasinya. Evaluasi kalian ingin melihat alurnya itu seperti apa sih dari pencatatan persediaan. Nah, gitu misalkan. Terus bagaimana itu alurnya dan kenapa itu kok alur dari catatan persediaan
itu seperti apa sih, bagaimana prosesnya. Kalau kalian ingin melihat itu, ya itu tadi, berarti ada what, ada how, beda ya. Jadi balik lagi, refleksi lagi dari melihat fenomena, terus habis gitu kalian pengen telusuri yang mana. Kalau kalian melihat suatu fenomena itu, kalian ingin melihatnya dari sisi individu, kalian melihatnya dari sisi individu, kalian ingin melihat apakah aman. Nah, apakah kalian ingin melihat hubungan kausalitasnya atau sakjane iki kenapa ya gitu ya, kalian ingin melihat itu. Kenapa sih si A ini seperti itu? Kenapa misalkan kenapa si B ini seperti itu gitu. Faktor dari intrinsik ekstrinsiknya apa? Kalian ingin melihat itu. Intrinsik itu dari orang per orangnya atau ekstrinsik itu dari social environment-nya termasuk organisasinya itu seperti apa? Kalau kalian ingin menjawab hubungan kausalitas, terus kalian ingin tahu intrinsik versus intrinsiknya seperti apa, berarti kalian ingin menjawab apa saja yang menyebabkan ini ya gitu. Apakah A menyebabkan B ataukah A menyebabkan C melalui B. Nah, apakah gitu ya. Itu berarti kalian ingin tahu tentang what and why-nya. Tapi kalau kalian melihat isu tersebut sebagai apa? Bagaimana individu itu memanai gitu ya. Bagaimana individu itu yang tadi contoh konkretnya yang tadi saya jelaskan misalkan akuntan memaknai fenomena tentang Lehman Brothers yang terlibat kasus besar sampai membuat satu negara Amerika krisis gitu misalkan. Kalian ingin melihat bagaimana akuntan di Indonesia melihat fenomena yang ada di Amerika itu seperti apa? Apakah ada pemaknaan yang berbeda nanti ketika dia ngomong tentang akuntabilitas? Apakah ada pemaknaan yang berbeda tentang dia saat ngomong tentang uh, apa namanya prinsip-prinsip akuntansi, misalkan faithfulness ya, keterpercayaan, relevansi. Apakah ada pemaknaan yang berbeda tuh tentang prinsip-prinsip akuntansi seperti itu dilihat dari akuntan yang ada di Indonesia melihat fenomena yang ada di Amerika itu misalkan. Nah, kalau kalian ingin menggali tentang itu, berarti bagaimana individu itu memanai gitu ya suatu fenomena itu sendiri, dan terus kalian nanti sinkronkan dengan bagaimana kalian memaknainya, berarti kalian uh, ingin pemaknaan. Jadi kalian ingin melihat how a person, how a accountant, how misalkan nggak usah akuntan, kayak misalkan bendahara di koperasi sekian, di koperasi tertentu, bagaimana dia memaknai tentang prinsip gotong royong dalam yang dikembangkan oleh Muhammad Hatta dalam apa uh, perilaku dia saat menjadi bendahara dalam koperasi tersebut. Kalian ingin memaknai itu, gitu. Kalian ingin tahu pemaknaan dari bendahara tersebut. Boleh silakan. Berarti kalian how. Pertanyaan adalah bagaimana. Nah, gitu ya. Bagaimana seorang A atau bagaimana profesi B itu memaknai suatu isu tertentu. Misalkan. Boleh saja. Nah, kalau pertanyaan tadi ya what and how, terus kalau pertanyaan kalian itu kalian pengen tahu apa saja dan mengapa, nah ini berarti metode penelitian kalian itu nanti kuantitatif. Tetapi kalau kalian ingin melihat how-nya gitu, how dan mengapanya, baik itu kalian pengen melihat dari organisasinya maupun dari individunya, berarti kalian melihatnya adalah dari kualitatif gitu ya. Bukan berarti kalau kualitatif itu sumber datanya harus manusia, kalau kuantitatif itu harus sekunder, enggak. Kualitatif pun bisa dari organisasi, kayak misalkan uh, anggaran gitu ya. Anggaran itu kan datanya memang data keuangan, tetapi bisa jadi apa namanya penelitian kualitatif, namanya ya kualitatif deskriptif gitu. Kalau tujuannya untuk deskriptif ya. Jadi kalian memaknai laporan-laporan keuangan itu seperti apa gitu ya.
laporan keuangan misalkan dibandingkan dengan anggaran gitu. Kalian memaknai itu, datanya sama-sama sekunder, cuman kualitatif gitu. Jadi kalian membuat apa analisa kalian kaitkan dengan model tertentu itu kualitatif. Jadi ada kualitas intinya kalian ingin tahu how, ini yang penting ya. Kalian ingin tahu how-nya ini loh. Nah, how gitu ya. Sorry, di organisasi how. Jadi pertanyaan yang eh, kalian ingin rumuskan itu bagaimana. Nah, oke. Nah, nanti dua-duanya ini bisa lanjut ke variabel penelitian, bagaimana pengumpulan data dan sebagainya. Intinya semuanya harus berangkat dari rumusan masalah. Oke. Terus, nah ini beberapa apa namanya eh yang Nah, ini materi yang akan nanti kita bahas selama 1 semester ini ya. Jadi gambaran umum yang hari ini saya jelaskan. Terus nanti di materi berikutnya tinjauan literatur. Terus habis gitu rumusan masalah. Bagaimana rumusan masalah ke ini rumusan masalah variabel metodologi ini back and forth ya. Maksudnya dalam arti ketika sudah diterjemahkan variabelnya metodologinya harus dikonfirmasi lagi apakah itu cocok dengan rumusan masalah kita. Jadi kalau ini selesai berarti sudah selesai itu enggak ya, tetapi dikonfirmasi balik ke rumusan masalah dan sebagainya. Terus rancangan penelitian ini detail dari metodologi penelitian. Jadi kayak tahapannya itu seperti apa, terus habis gitu ini yang menentukan berikut-berikutnya. Nah, jadi kayak tahapan tahapan implementasi metodologi. Nah, gitu. Jadi kegiatannya itu ngapain aja, nah itu rancangan. Terus bagaimana mengumpulkan data penelitian, baik itu secara kuantitatif, kualitatif, bagaimana menganalisa data penelitian, baik itu kuantitatif maupun kualitatif. Terus penyampaian data dan hasil penelitian ini yang penting hasil penelitian dan pembahasan ya. Jadi tidak hanya menyampaikan data yang diolah di grafik, jadi grafik cantik selesai. Enggak, harus ada interpretasinya seperti apa yang tadi disampaikan oleh bukunya Cooper sama Saunders ya. Terus bentuknya laporan penelitian. Nah, ini yang kita bahas itu tentu saja 1 semester ini nggak akan cukup ya membahas detail semuanya, tetapi saya berikan gambaran saja bahwa tinjauan literatur ini ada di semua tahapan skripsi. Jadi dia jadi dasar dia masuk di latar belakang, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan pembahasan ini penting, harus ada di pembahasan. Kadang itu tinjauan literatur cuma nongkrong di bab 2 selesai gitu ya. Tapi sebenarnya tinjauan literatur itu harus menjadi dasar kerangka berpikir kita saat membahas nanti dari hasil penelitian. Gitu. Makanya ini saya merahin karena penting. Terus rumusan penelitian ini ada di bab 1 dan di bab 2. Sebagai bab 1 itu yang awal jadi penutupnya latar belakang dan untuk menjadi dasar hipotesis penelitian. Kalau itu yang kuantitatif, kalau kualitatif ya fokus penelitian. Terus, nah bab 3 ini yang detailnya yang 1 semester ini kita fokuskan di sana sebenarnya, mostly di sana. Jadi di bab 3 bagaimana membuat variabel, menentukan variabel apa saja, terus metodologi dan metodenya seperti apa. Berbeda ya metode, meskipun ada yang referensi yang menyamakan itu. Terus rancangan penelitian seperti apa ini detailnya, tahapan-tahapannya itu harus ada tuh di bab 3 ya. Terus habis gitu pengumpulan datanya seperti apa, saat menulis sama saat benar-benar melakukan, you have to think that through gitu ya. Terus analisa datanya berbeda tentu saja, kuantitatif kualitatif. Bagaimana menyampaikan ini dua ini mungkin nggak saya bahas
nggak saya bahas terlalu detail ya, karena nanti kan apa namanya kalian akan belajar sambil nulis gitu ya saat saat ngerjain skripsi nanti di bab 4 ya. Yang pasti ini tahapannya, saya harap sih materi mata kuliah metodologi penelitian ini bisa mematangkan kalian untuk bikin proposal. Itu aja dulu. Setidaknya proposal itu kan bab 1 sampai bab 3 ya. Jadi itu yang jadi output dari mata kuliah ini gitu. Oke, itu saja. Ah, sepertinya itu saja materi pengantar hari ini gitu. Eh, Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan oleh grup chat, eh, group discussion di Spada gitu. Any kind of communication line lah ya gitu. Itu saja, semoga bermanfaat sedikit banyak. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.